Hai Konco Sinau, pada video kali ini kita akan belajar mengklasifikasikan salah satu filum pada protista, yaitu protozoa, protista yang mirip hewan. Namun, sebelum kita lanjut ke materinya, terlebih dahulu kita perhatikan video berikut ya. Ini adalah video dengan pengamatan air kolam di bawah mikroskop dengan pembesaran sebesar 1000 kali. Kemudian dengan pembesaran 40 kali. Sekarang Ibu ingin bertanya, termasuk ke dalam apakah hewan yang telah kita lihat bersama tadi? Untuk mengetahuinya, kita akan belajar mengklasifikasikan protista mirip hewan atau protozoa pada tingkat kelas. Dengan KD 3.6, yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Pada protozoa dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Rhizopoda, yang kedua Flagellata, yang ketiga Ciliata, dan yang keempat adalah Sporozoa. Nah, 4 kelas ini dibedakan berdasarkan alat geraknya. Untuk kelas yang pertama, Rhizopoda. Rhizopoda berasal dari kata rhizo dan podus. Rhizo adalah akar dan podus adalah kaki. Nama lain dari Rhizopoda adalah Sarcodina. Alat gerak Rhizopoda menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Hal ini dapat kita lihat pada video di samping ya. Terlihat bergerak menggunakan kaki semunya. Contohnya adalah Amoeba sp. Untuk habitatnya, ia berada di air tawar, air laut, atau tempat yang berlumpur dan bisa menjadi parasit pada hewan dan juga manusia. Rhizopoda bereproduksi melalui pembelahan biner, yang mana satu individu kemudian membelah menjadi 2 individu. Contoh lain dari Rhizopoda ada Foraminifera, yang dapat menunjukkan keberadaan minyak bumi. Kemudian ada Radiolaria sebagai alat penggosok dan peledak. Dan ada Entamuba histolytica yang dapat menyebabkan disentri. Kelas selanjutnya ada Flagellata. Flagellata berasal dari kata flagrum atau mastik yang artinya bulu cambuk. Nama lain dari Flagellata adalah Mastigopora. Flagellata ini bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk yang dapat kita lihat pada video di samping. Habitat Flagellata berada di air tawar, air laut, tanah basah, atau sebagai parasit. Flagellata ini bereproduksi sama seperti Rhizopoda, yaitu melalui cara pembelahan biner. Pada Flagellata memiliki 2 jenis, yaitu ada Phytoflagellata dan Zooflagellata. Phytoflagellata ini adalah flagellata yang mempunyai klorofil, seperti halnya tumbuhan, sehingga ia dapat memproduksi makanannya sendiri, sedangkan Zooflagellata tidak memiliki klorofil. Contoh dari Phytoflagellata ada Euglena viridis dan Zooflagellata ada Trypanosoma gambiens. Contoh lain dari flagellata adalah Trypanosoma gambiens yang dapat menyebabkan penyakit tidur. Kemudian ada Psilomonas yang merupakan sumber makan utama untuk amoeba. Yang ketiga ada Ciliata. Ciliata bergerak menggunakan silia atau bulu getar. Di sini contohnya ada Paramecium caudatum. Terlihat pada video di samping, Paramecium caudatum bergerak menggunakan silia yang berada di seluruh permukaan tubuhnya. Habitatnya di air tawar, air laut, atau sebagai parasit. Ciliata bereproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Secara aseksual melalui pembelahan biner dan secara seksual menggunakan konjugasi yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Ciri lain pada Ciliata, ia memiliki 2 inti sahabat belajar, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif dan mengatur pencernaan, sedangkan mikronukleus berfungsi sebagai alat perkembangbiakan seksual. Ciri khusus lainnya pada kelas Ciliata ini yaitu memiliki trikosis,
yang mana merupakan struktur menyerupai akar pada bagian ektoplasma yang berfungsi untuk pertahanan diri. Contoh dari Ciliata ada Vorticella sp yang merupakan bioremediator logam berat dan ada Balantidium coli yang merupakan penyebab diare. Kelas keempat atau kelas terakhir yaitu sporozoa. Sporozoa berasal dari kata sporo yang artinya benih dan zoion yang artinya binatang. Berbeda dengan 3 kelas sebelumnya, sporozoa ini tidak mempunyai alat gerak. Ia bergerak dengan mengubah kedudukan tubuhnya atau mengikuti pergerakan di lingkungan sekitar. Sporozoa bersifat endoparasit, yaitu parasit yang hidup pada organ di dalam tubuh. Karena sporozoa bersifat endoparasit, maka untuk melekatkan tubuhnya pada sel inang, ia menggunakan kompleks apikal yang terdiri dari kait dan penghisap yang bisa kita lihat pada gambar. Sporozoa bereproduksi secara aseksual dengan skizogoni yang merupakan membelah diri pada tubuh inang tetap dan secara sporogoni, yaitu menghasilkan spora pada tubuh inang perantara. Sedangkan reproduksi seksualnya melalui pembuahan mikrogamet oleh makrogamet. Pada sporozoa ini tidak memiliki vakuola kontraktil, sahabat belajar, yang mana vakuola kontraktil ini berfungsi sebagai pengatur keseimbangan atau osmoregulator. Contoh sporozoa ada Plasmodium sp yang mana menyebabkan penyakit malaria. Nah, sekarang kita telah mempelajari klasifikasi pada filum protozoa. Saat ini, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Coba kalian pasangkan masing-masing protozoa berikut berdasarkan alat geraknya. Baik, selesai sudah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.